Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Tasya Ansari Borunenggolan. Saya dari mahasiswa Universitas Quality Medan dengan program studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, adapun video ini saya buat untuk membuat pemaparan saya mengenai modul ajar dengan mata pelajaran IPA pada kelas 4 SD fase B dengan tema perkembangbiakan hewan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Di sini kita akan membahas modul ajar saya, teman-teman. Adapun penjelasan singkat dari modul ajar ini yaitu membahas bagaimana cara hewan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Materi ini dibagi menjadi dua. Tetapi di sini kita akan membahas yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkawinan yang melibatkan hewan jantan dan hewan betina. Contohnya ada ayam, sapi, dan kucing. Melalui modul ini, siswa diajak mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan perbedaan cara perkembangbiakan hewan, sehingga mereka memahami tujuan utama perkembangan biakan, yaitu menjaga kelangsungan hidup suatu jenis. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran modul ajar ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian perkembangbiakan hewan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis perkembangan hewan. Yang ketiga, memberikan contoh hewan yang berkembang dengan cara bertelur, melahirkan, serta bertelur dan melahirkan. Yang keempat, yaitu terakhir, menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian hewan melalui pemahaman pentingnya perkembangan hewan bagi keberlangsungan hidup. Baik, selanjutnya kita masuk dalam capaian pembelajaran dalam modul ajar ini atau bisa disebut dengan CP. Peserta didik diharap mampu memahami proses perkembangbiakan hewan serta keterkaitannya dengan kelestarian ekosistem. Adapun profil pelajar Pancasila yang dapat diambil dari modul ajar ini ialah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita harus dapat mensyukuri keberagaman dari ciptaan Tuhan. Yang kedua, bernalar kritis, di mana kita dapat menganalisis cara perkembangan biakan hewan. Yang ketiga, bergotong royong, di mana kita mampu berdiskusi secara berkelompok untuk mengkelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan. Baik teman-teman, kita masuk dalam materi pembelajaran yang ada pada modul ajar ini yang kita harus sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian perkembangbiakan hewan. Di sini kita dapat memberikan penjelasan kepada mereka mengenai upaya makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Yang kedua, kita memberitahukan jenis perkembangbiakan hewan itu ada dua macam, yaitu generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Yang ketiga, karena di modul ajar ini kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual, maka kita harus menjelaskan pengertian dari ovipar, vivipar, dan ovovipar, di mana ovipar itu bertelur, contoh hewannya ayam, burung, dan ikan, dan selanjutnya vivipar itu melahirkan, contohnya kucing, sapi, dan manusia, dan selanjutnya yaitu ovovivipar, di mana hewan itu dapat bertelur dan melahirkan. Hewan yang seperti ini dapat contohnya kita ketahui seperti ular, hiu, dan kadal. Adapun media atau sumber belajar yang dapat kita gunakan dalam modul ajar ini yang pertama yaitu bisa merupakan video dari YouTube tentang perkembangbiakan hewan atau bisa dengan gambar atau flashcard dari hewan. Yang kedua yaitu dari sumber buku, dari internet maupun ensiklopedia hewan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di bagian kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ada pada modul ini ada 3 tahap. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada penutup, di mana pembukaan akan diberi waktu 5 sampai 10 menit, di mana guru akan menyapa siswa sebelum memulai pembelajaran. Bisa juga guru memberikan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru akan mengajak siswa berdoa dan mengabsenisasi mereka sebelum memulai pembelajaran yang lebih lagi. Nah, dalam pembukaan ini, guru dapat bertanya tetapi terkait dengan materi yang akan dibawakan. Contohnya seperti mengapa ayam bertelur tetapi kucing melahirkan, atau pertanyaan lain yang dapat guru berikan yaitu
hewan apa saja yang bertelur, atau bisa hewan apa saja yang melahirkan. Nah, dalam kegiatan bertanya ini mungkin siswa dapat berinteraksi dan dapat berpikir untuk menjawab pertanyaan guru tersebut. Dan secara tidak langsung kita sudah menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk dalam kegiatan inti. Biasanya nih, kegiatan inti dapat diberi waktu 50 menit sampai 1 jam. Pertama-tama kita biarkan mereka mengeksplorasi, di mana guru menyediakan media gambar maupun video untuk siswa amati. Contoh seperti gambar, mereka dapat mengamati hewan mana saja yang dapat bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan video pembelajaran seperti dari video YouTube tentang perkembangbiakan hewan, di mana mereka akan dapat melihat dan mengamati dari video tersebut bagaimana hewan berkembang biak. Selanjutnya kita berikan diskusi. Siswa mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, di mana di sini siswa setelah mengamati gambar atau video, mereka sudah mampu mengamati, mengelompokkan hewan apa saja yang bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Baik teman-teman, selanjutnya setelah kita melewati sesi eksplorasi dan sesi diskusi, kita masuk dalam sesi presentasi di dalam kegiatan inti ini. Di mana sesi presentasi ini guru diminta membagi siswa menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok akan membahas dan mendiskusikan materi yang berbeda. Di mana kelompok pertama akan membahas materi dengan perkembangbiakan hewan secara ovivar atau bisa disebut dengan bertelur. Yang kedua yaitu siswa berdiskusi mengenai perkembangan biakan hewan secara vivipar atau bisa disebut dengan melahirkan. Dan kelompok ketiga, siswa berdiskusi mengenai perkembangan biakan hewan dengan ovovivipar atau bisa disebut dengan melahirkan dan bertelur. Nah, dalam sesi diskusi ini, siswa diharapkan bekerja sama untuk mendalami materi kelompok mereka masing-masing. Dan setelah hal itu selesai, maka kita akan masuk ke refleksi konsep, di mana guru akan menjelaskan lebih dalam mengenai perbedaan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Agar lebih mantap dalam pemahaman materi ini, guru berperan penting untuk menjelaskan lebih dalam mengenai materi tersebut kepada siswa atau anak didiknya. Baik, akhirnya kita masuk di sesi terakhir, yaitu sesi ketiga, penutup. Biasanya diberikan waktu 5-10 menit, di mana yang pada pertama, guru dan siswa, guru dapat mengajak siswa bersama-sama untuk menyimpulkan materi pada hari ini, di mana bahwasannya hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda untuk mempertahankan jenisnya. Yang kedua yaitu guru dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk menjaga dan melestarikan hewan. Yang ketiga yaitu guru memberikan soal atau tugas rumah maupun PR kepada anak didiknya. Contohnya mencari 5 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk dalam tahap penilaian. Dalam modul ajar ini, penilaian dilakukan melalui 3 aspek. Yang pertama ialah penilaian pengetahuan, di mana dapat diketahui berdasarkan jawaban siswa pada LKPD dan tes singkat mengenai perkembangbiakan hewan. Yang kedua, penilaian keterampilan dapat dilihat dari kegiatan siswa atau pengamatan siswa dalam perkembangan biakan hewan. Yang ketiga yaitu penilaian sikap, dapat dilihat dari keaktifan siswa dan rasa ingin tahu dan keaktifan kerjasama siswa tersebut. Selanjutnya kita dapat atau guru dapat melakukan refleksi dengan pertanyaan terbuka agar siswa mampu berpikir kritis dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya.